Halo semua, setelah kita mempelajari persamaan diferensial order 1 dan bagaimana menyelesaikannya, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 yang homogen. Yuk kita lihat. Persamaan diferensial order 2 itu berarti suatu persamaan diferensial yang fungsinya paling besar diturunkan 2 kali ya. Nah, di sini saya punya general form yaitu AY double aksen ditambah BY aksen tambah C sama dengan Fx. Nah, di sini jelas yang akan kita cari adalah fungsi Y. Siapakah fungsi Y? Kenapa fungsi Y? Karena saya tahu bahwa di sana yang mengandung turunan adalah Y. Jadi Y pasti adalah suatu fungsi. Kemudian kenapa Y bergantung pada variabel X? Ya karena kita memilih fungsi lainnya adalah ini ya, Fx. Nah, itu. Kemudian di sini yang diketahui lagi adalah bahwa ABC di sini saya punya A, B, dan C itu adalah suatu konstanta atau di sini saya tuliskan sebagai suatu elemen real. Ya. Kemudian ada dua buah jenis persamaan diferensial order 2 ataupun order tinggi, yaitu ada yang homogen dan ada yang non homogen. Oke, kapan suatu ini homogen dulu ya. Kapan suatu persamaan diferensial dikatakan homogen? Itu jika fx-nya sama dengan 0. Jadi kalau fx sama dengan 0, maka dia akan berubah menjadi suatu persamaan diferensial yang homogen. Oke. Sedangkan ketika fx tidak sama dengan 0, maka dia akan berubah menjadi suatu persamaan diferensial yang non homogen. Jadi ada dua. Nah, sekarang yang akan kita bahas di video kali ini adalah bagaimana mencari Yx atau bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial order 2 yang homogen saja. Oke, sedangkan untuk yang non homogen akan ada di next video. Oke. Nah, ketika saya punya persamaan diferensial yang homogen, maka persamaan diferensial yang saya punya berbentuk A, Y double aksen ditambah B, Y aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini adalah dengan menggunakan persamaan karakteristik, di mana awalnya kita memisalkan bahwa fungsi solusi dari Yx ini adalah suatu fungsi yang berbentuk eksponen. Ya, katakanlah misalnya E pangkat Rx, di mana R adalah suatu konstanta. Ya, yang kita belum tahu justru ini R-nya itu siapa. Gitu. Nah, dengan memisalkan Y sama dengan E pangkat Rs, lalu kita inputkan ke dalam persamaan diferensial homogen ini, maka kita akan memperoleh yang namanya persamaan karakteristik. Ya, kita tulis saja di sini karakteristiknya adalah persamaan karakteristik equation. Nah, ini kita punya bentuknya seperti ini untuk yang order 2. Yaitu A R kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Kalau kita lihat ini bersesuaian dengan order dari turunan Y-nya ya. Jadi ketika Y double aksen saya punya persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat. Gitu. Ketika Y aksen, persamaan karakteristiknya menjadi R, dan untuk CY jadinya adalah C saja, R-nya pangkat 0. Oke. Nah, tadi tujuan kita adalah untuk mencari solusi Y ini kita perlu mengetahui siapakah R. Nah, otomatis jika kita ingin tahu siapa R, maka kita perlu mencari tahu akar persamaan kuadrat dari ini, dari yang saya lingkari. Ya, maka karena kita punya persamaan kuadrat, maka akan ada dua buah akar di sana ya, yaitu katakanlah saya punya R1 atau R2. Dan kita bisa menggunakan rumus ABC waktu SMA ya, bahwa saya punya persamaan kuadrat dengan koefisiennya ABC, maka akar-akarnya adalah
min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Inilah dia akar-akar dari persamaan karakteristik ya, dari karakteristik equationnya. Nah sekarang ternyata kalau kita lihat ini bisa terjadi banyak kemungkinan. Berdasarkan siapa sih? Yaitu berdasarkan akarnya. Apakah akar yang kita temukan adalah ini ya, akar yang saya maksud adalah ini. Akar dari B kuadrat min 4AC atau sering kita sebut dengan istilah diskriminan. Ya, karena diskriminan ini akan berbeda-beda kalau misalnya B kuadrat min 4AC-nya 0 seperti apa dan seterusnya. Nah, ini sekarang kita bagi nih, maka di sana akan ada 3 buah case. Ya, akan ada 3 buah case. Nah, case-nya ini terpecah atau case-nya ini muncul akibat nilai dari B kuadrat min 4AC yang menghasilkan penyelesaian yang berbeda.